Kajang Semeng. Selamat pagi, I love Monday. Ini hari Senin, tanggal 5 September 2022, jam 7 pagi. Saya ada di Pantai Sanur dan secara bersyukur pagi ini bertemu dengan rombongan Banjar Abisemal yang sedang melakukan odalan yaitu sembahyangan ulang tahun pura. Nah, jadi inilah yang kita sering alami di Bali ketika traveling, menemukan umat Hindu Bali melakukan ibadah persembahyangan, karena mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang religius taat agama. Ada 3 inspirasi dari mengikuti atau menyaksikan upacara keagamaan di Bali. Yang pertama, itu menyatakan bahwa traveling itu bukan cuma memberikan kesenangan pribadi, bersenang-senang, shopping, ya, surfing, dugem, apalagi. Nah, tapi juga ada sisi spiritual yang harus kita penuhi, yaitu dengan melihat upacara keagamaan seperti ini, mengingatkan bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan, ya, ciptaan Tuhan, makhluk spiritual. Jadi sering-seringlah ketika melihat secara kebetulan upacara agama, saksikan secara seksama, resapi, hayati. Itu akan bermanfaat pada diri kita, karena itu bukan kebetulan. Ketika kita bertemu dengan rombongan upacara agama seperti di Pantai Sanur ini kan sebetulnya adalah petunjuk dari Tuhan supaya kita belajar. Nah, itu adalah, ya, ini upacaranya sudah selesai, ya. Beruntung kita bisa menyaksikan odalan di Pantai Sanur ini. Inspirasi kedua adalah dengan menyaksikan upacara ibadah keagamaan, kita belajar dari sisi religius orang Bali. Ya, kalau kita ke Bali itu terlihat sekali dari pagi itu ibu-ibu, para wanita sudah berkebaya untuk menyampaikan sesembahan canang pergi ke pura. Ya, bahkan pada masa pandemi tahun lalu saya menyaksikan itu tiap hari seperti itu. Itu adalah bukan aktivitas yang menghasilkan uang, tapi aktivitas yang menghamba pada Tuhan, yang justru memohon banyak rezeki, perlindungan, keselamatan. Dan memang ternyata Bali ini walaupun pada 2 tahun pandemi itu adalah merupakan provinsi yang paling menderita karena hampir sepenuhnya tergantung pariwisata, sedangkan saat pandemi pariwisata Bali itu mati suri. Jadi bidang hotel, restoran, travel itu betul-betul pada titik nadir. Tapi orang Bali itu tabah. Ya, merasa bahwa semua ini adalah melakukan pembersihan diri, karma dari dewata yang harus diterima dengan ikhlas sehingga bisa lebih baik lagi. Jadi yang kedua adalah belajar religius spiritual, bukan belajar agamanya, tapi ketaatan kita pada Tuhan dalam agama masing-masing. Itu yang seharusnya kita pelajari dari mengikuti upacara agama, dan juga tentang ketabahan yang tumbuh dari keimanan. Ya, karena hidup ini penuh ups and down, segala krisis itu selalu ada. Sekarang BBM naik, kehidupan biaya hidup naik, kita harus lebih kuat secara batin, secara spiritual untuk bisa survive dalam kehidupan ini dan menjadi hamba Tuhan yang baik. 3, inspirasinya adalah dengan mengikuti upacara keagamaan ini, seharusnya kita merasa bahwa melihat diri kita, retrospeksi kita ini dari mana mau kemana, karena pada dasarnya kita hidup dan mati itu untuk Tuhan, dan hidup kita diciptakan untuk beribadah. Seberapa jauh bekal kita untuk menghadapi hari nanti, hari akhirat? Sudah siapkah kita mati? Atau kita masih merasa bahwa hidup selama-lamanya, menabrak segala batas norma agama, secara lisan merasa menganggap dirinya, memandang dirinya, menyebut dirinya beriman, taat,
tapi berani korupsi, maksiat secara diam-diam, menjalankan perilaku munafik. Nah, manusia itu penuh dengan noda, hanya Tuhan menutupi aib-aib kita sehingga kita kelihatan masih terhormat seperti sekarang. Sebenarnya kita penuh kekotoran. Jadi jangan sampai Tuhan membongkar aib kita baru kita bertobat. Jadi mengikuti upacara agama ini mengingatkan kita untuk lebih introspeksi, mawas diri, bertobat agar dan memperbanyak amal ibadah untuk hari akhirat nanti. Demikian 3 inspirasi dan mengikuti upacara keagamaan di Bali, Panji Kian Santang pada hari Senin 5 September 2022 jam setengah 8 pagi di Pantai Sanur, Bali. Matur suksema.